Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Baik bukan? Jadi kali ini kita akan membahas tentang medan magnet. Penasaran bukan? Yuk kita lanjut ke pembahasannya. Pengertian: medan magnet adalah ruang di sekitar magnet sehingga magnet lain masih mengalami gaya. Ruang di sekitar magnet dapat digambarkan sebagai garis gayal, sebagai garis-garis medan magnetik yang arahnya keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Medan magnetik tidak hanya ditimbulkan oleh magnet permanen, tetapi juga oleh arus listrik. A. Kawat lurus panjang berarus. Untuk menentukan arah medan magnet B, gunakan kaidah tangan kanan seperti pada gambar berikut. Yang pertama, ibu jari menunjukkan arah arus I. Yang kedua, keempat jari lain menunjukkan arah medan magnet B. Untuk menentukan nilai induksi magnet di sekitar kawat lurus panjang berarus listrik dapat digunakan persamaan sebagai berikut. B. Kawat pelingkar berarus. Sebuah kawat melingkar kemudian dialiri arus listrik, maka pada sumbu kawat melingkar terdapat medan magnet yang arahnya seperti gambar di samping. Arah medan magnet ditunjukkan oleh tanda panah BP. Besar induksi magnet di sekitar kawat melingkar. Di pusat kawat melingkar, sejauh X dari pusat kawat melingkar. C. Solenoida. Solenoida adalah kumparan kawat berbentuk tabung banceng dengan lilitan yang sangat rapat. Sebuah kawat dibentuk seperti spiral yang selanjutnya disebut kumparan. Apabila dialiri arus listrik, maka akan berfungsi seperti magnet batang. Kumparan ini disebut dengan solenoida. D. Toroida. Toroida memperlihatkan sebuah toroida yang dapat digambarkan sebagai sebuah solenoida yang dibengkokkan menjadi bentuk sebuah donat. Hukum Biot-Savart. Hubungan antara listrik dan kemagnetan pertama kali teramati oleh seorang ilmuwan Denmark bernama Hans Christian Ørsted pada tahun 1820. Ketika dia melakukan percobaan yang menunjukkan bahwa jarum kompas dibelokkan oleh arus listrik. Sebulan setelah temuan Ørsted ini menyebar di Paris, dua orang ilmuwan Prancis bernama Jean-Baptiste Biot dan Félix Savart berhasil menentukan medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang stabil. Biot dan Savart mengamati kontribusi induksi magnetik dB pada suatu titik P yang ditimbulkan oleh suatu elemen pengantar D yang dialiri arus listrik 1. Penerapan gaya magnetik. Yang pertama, motor listrik. Prinsip kerja motor listrik adalah mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Dalam hal ini, kumparan diputar, memotong garis-garis gaya medan magnet yang dihasilkan oleh kutub-kutub magnet permanen, sehingga timbul induksi elektromagnetik yang menyebabkan di ujung kumparan timbul GGL induksi. Yang kedua, meter listrik. Pada dasarnya, alat meter listrik terdiri dari sebuah loop atau kumparan kawat yang diletakkan dalam medan magnetik suatu magnet permanen. Ketika arus listrik melalui loop, medan magnetik mengerjakan gaya magnetik pada kawat yang mendatar. Gaya pada kawat yang terletak di sebelah kiri dan sebelah kanan berlawanan arah. Sifat kemagnetan. Yang pertama, bahan ferromagnetik, bahan yang mudah ditarik oleh magnet. Yang kedua, bahan paramagnetik, bahan yang jika dalam medan magnet cukup kuat tapi ditarik dengan gaya yang sangat lemah. Yang ketiga, bahan diamagnetik, bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet.